Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Ambar Siwayuni yang akan memberikan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Senin, 30 Oktober 2023. Berita yang saya ambil hari ini berjudul Relawan Kemanusiaan Oku Timur. Relawan kemanusiaan adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan sukarela untuk membantu kepentingan masyarakat atau yang membutuhkannya. Di Oku Timur ini, kita mempunyai sekelompok relawan yang membuka penggalangan dana. Setiap terjadi bencana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka melakukan penggalangan dana tersebut. Saat ini mereka melakukan penggalangan dana untuk korban Palestina pada tanggal 10 Oktober sampai 29 Oktober 2023 dalam aksi penggalangan dana. Banyak pelajar yang berpartisipasi untuk membantu penggalangan dana tersebut. Penggalangan dana dilakukan di BK10, BK9, BK3, sampai Martapura. Banyak sekali yang berdonasi untuk korban Palestina dan mendapatkan hasil yang lumayan cukup untuk meringankan dan membantu korban Palestina. Hasil akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk korban Palestina. Demikianlah yang dapat saya laporkan hari ini. Saya Ambar Siwayuni pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abel Eliana Nopianti. Di sini saya akan mewawancarai seorang ketua relawan Oku Timur. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore Kak. Ya, sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abel dari SMA Negeri 1 Blitar. Sebelumnya dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu? Saya Setia Saputra Naida. Kebetulan saya sebagai Ketua Umum Relawan Kemanusiaan Oku Timur. Boleh minta waktunya sebentar Kak untuk mewawancarai? Ya, boleh. Kalau boleh tahu apa saja nih Kak kegiatan relawan kemanusiaan Oku Timur yang sudah dilakukan untuk aksi penggalangan dana di Palestina? Sebelumnya untuk membahas tentang penggalangan dana Palestina, akan kita dari Relawan Kemanusiaan Oku Timur, jadi kita bergerak memang di bidang kemanusiaan. Contohnya kita di penggalangan dana Palestina ini. Jadi kita awal mulai penggalangan dana itu tanggal 20 Oktober sampai detik ini. Jadi apa saja penggalangan dana yang telah kita lakukan itu dari pertama penggalangan dana ke jalan, pertama kemarin di Lumawang, di Martapura, hari ini juga di TK dan SD Negeri 01 Margodadi dan desanya, bahkan di STKIP Muhammadiyah. Jadi selain penggalangan dana di jalan, terus juga kita sosialisasi tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Di mana saja nih Kak kalau boleh tahu tempat-tempat yang sudah Kakak kunjungi untuk melakukan donasi ini? Jadi kita untuk penggalangan dana terkait kemanusiaan, jadi kita pernah juga melakukan penggalangan dana untuk korban bencana Cianjur. Kemarin alhamdulillah kita juga langsung penyaluran ke sana. Terus juga
juga untuk penggalangan dana yang lainnya itu pernah juga kita melakukan penggalangan dana ya, baik orang-orang sakit seperti itu. Contohnya ada warga desa Pandansari itu sakit gondok. Alhamdulillah dengan penggalangan dana terkumpul sekian, jadi kita urus sampai dari pengobatan, penginapan di Palembang, pemberangkatan, sampai dia pulang, sampai selesai operasi itu kita tangani semua. Alhamdulillah, jadi sampai selesai itu kita urus sampai dia sembuh, nggak ada lagi gondok. Itu contoh aksi yang kita lakukan. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Sejak kapan nih Kak, kalau boleh tahu, relawan ini tergerak di dalam sebuah aksi kemanusiaan di Jawa Timur? Jadi awal mulanya kita melakukan aksi-aksi kemanusiaan kalangan itu ketika COVID dimulai, dan juga ketika ada seorang anak yang dia penyakitnya sudah luar biasa, komplikasi sudah. Jadi ketika kita datang itu perutnya sudah membesar, terus keluar darah di dalam dari mulut sampai hidung. Jadi kita kerjasama dengan waktu itu ya rumah sakit Islam, direktur Islam itu, jadi direktur menginstruksikan silakan dibawa adiknya ke rumah sakit, mereka yang meninggal semuanya. Jadi kita melakukan penggalangan di situ. Jadi untuk keperluan, karena penyakitnya sudah luar biasa, jadi kita urus dalam penggalangan. Tapi memang barulah waktu itu 1 minggu dirawat meninggal. Itu awal mulanya kita melakukan aksi yang sebenarnya. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Siapa yang mempelopori terbentuknya relawan kemanusiaan ini Kak? Yang mempelopori terbentuknya relawan kemanusiaan Oku Timur ini anak-anak muda yang ada di Oku Timur, yang kepeduliannya terhadap kemanusiaan dan sosial. Jadi memang kelompok anak-anak muda yang awal mula itu ketika COVID melanda, jadi kita pembagian hand sanitizer, terus masker itu ke desa-desa yang waktu itu ditutup karena kan COVID. Di situ awal mulanya. Jadi yang mempelopori ya anak-anak muda, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 3 tahun berjalan. Baik, kita ke pertanyaan yang kelima. Mengapa nih Kak relawan ingin melakukan donasi untuk korban Palestina, dan apa yang menjadi motivasi untuk aksi tersebut? Bicara tentang Palestina ya. Kalau bicara tentang Palestina itu mungkin anggapan orang-orang yang belum mengetahui itu perang agama ya. Perlu kita jelaskan kembali bahwasannya masalah yang ada di Palestina itu bukan masalah agama. Pure di sana itu masalah kemanusiaan. Jadi memang motivasi kita untuk peduli terhadap Palestina itu atas dasar kemanusiaan. Dan perlu kita ketahui memang di pembukaan UUD 1945 itu terdapat penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah, itu sesuai dengan pembukaan UUD 45. Jadi itu kalau bicara tentang Palestina itu tentang kekejaman, tentang luar biasanya Zionis Israel yang menyerang warga sipil, yang bisa korbannya itu anak-anak, perempuan, bahkan lansia. Jadi motivasi kita untuk melakukan penggalangan dana untuk Palestina ini bisa digarisbawahi itu kemanusiaan, seperti itu. Jadi bukan hanya permasalahan agama,
karena di sana pun gereja, rumah sakit Kristen pun dibom di sana. Jadi itu motivasi kita manusia. Baik, ke pertanyaan yang keenam. Kalau boleh tahu bagaimana nih Kak proses penggalangan dana aksi peduli Palestina ini berlangsung? Itu sudah kita jelaskan di awal tadi. Proses berlangsungnya seperti itu. Kita terjun di lapangan, masyarakat, terus di instansi terkait. Baik, cukup sampai di sini pertanyaannya Kak. Terima kasih atas waktu dan informasinya yang telah Kakak berikan. Sama-sama. Terima kasih juga untuk waktu kesempatannya untuk memintai kita bertanya-tanya tentang